Namun di dalam satu makalah para ulama dikatakan kita munajat kepada Allah Ta'ala tak kunjung dikabulkan, lama dikabulinnya. Kabar gembira buat mereka yang apabila berdoa tidak dikabulkan sama Allah. Dengan apa? Dengan 3 perkara. Para ulama bilang, idza lam yastajibillahu du'a 'abdihi fid dunya yubaddiluhu Allahu fil barzakh bi thalathati asya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan, belum mengkabulkan, bukan tidak ya, belum mengkabulkan doa seorang hamba selama hidup di dunia. Dia doa, setiap sholat dia doa, setiap hadir majlis dia doa, setiap ibadah dia doa, tapi belum dikabulin juga sama Allah Ta'ala, maka Allah akan mengubah, menggantikan doa-doa orang tersebut di alam barzakh dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Ja'alallahu likulli du'ain nuran liyunawwirahu fi qabrih. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan setiap doa yang dia panjatkan yang belum dikabulkan oleh Allah, Allah jadikan cahaya yang menerangi kuburannya ketika dia meninggal. Makanya alam kubur bilang, aku adalah tempatnya kegelapan, maka terangi aku dengan sholat. Sholat di dalam fikih maknanya ad-du'a. Coba untuk baca kitab-kitab Taqriratus Sadidah, kitab Fathul Qarib, ya. Salat istilahan, menurut istilah, ya gerakan kita sehari-hari 5 waktu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam memenuhi rukun-rukunnya, itu namanya salat secara istilah. Tapi menurut bahasa lughatan as-shalah yaitu ad-du'a, doa. Makanya tadi Nabi bilang ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Anggota tubuh kita bisa kita gerakkan sesuka hati karena otak kita sehat. Ada orang yang makan gak bisa pakai tangan kanan, ada. Karena mungkin ya memang dari otaknya mentransfer cuma bisa ke tangan kanan, gitu. Jadi otak, ibadah itu otak. Doa itu otaknya ibadah. Itu yang pertama. Allah jadikan setiap doa yang dipanjatkan yang belum dikabulkan cahaya yang menerangi di alam kuburnya. Yang kedua apa? Ja'alallahu hural ain liyusahibahu. Allah jadikan di alam kuburnya ini seorang bidadari, hural ain, penyejuk mata, bidadari yang menemani dia di alam kubur. Yang ketiga, ja'alallahu malaikatan tastaghfira lahu ila yaumil qiyamah. Allah jadikan para malaikat beristighfar untuk dirinya sampai hari kiamat. Malaikat kalau udah ditugasin nurut sampai hari kiamat, ditugas dijalanin terus sama dia. Gak bosan-bosan. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu, bila abin wala ummin, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak makan dan nggak minum, kerjaannya ibadah. Kalau udah disuruh istighfar, istighfar terus sampai hari kiamat. Begitu. Nah, makanya ini hanya sebatas kabar gembira bagi kita yang merasa doanya kok nggak dikabul-kabul sama Allah. Bukannya nggak dikabul, tapi belum. Karena setiap manusia itu punya hijab. Setiap manusia itu punya hijab. Hijab itu yang menghalangi kita, doa-doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menghalangi. Nah, yang dimaksud hijab itu apa? Adalah hijab dosa. Sebetulnya Allah sudah mengkabulkan, cuman karena ketahan sama dosa yang kita punya, akhirnya belum sampai ke kita. Nah, yang penting husnuzon.
Salah satu daripada karakter para aulia adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan bosan-bosan nama doa.